Beliau ini panjenengan non muslim nggih? Non muslim nggih. Napa agama panjenengan? Katolik nggih. Sampean ikut membaca bukan berarti sampean berpindah akidah nggih. Cukup sampean mengikuti perkataan saya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakulalahu ayyaku lalahu kun fayakun. Sayang Allah, saya meminta ya Allah dengan ya Rahman. Siapa dirimu? Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Saya tukang rongtok. Musik. Pengen tahu siapa saya? Tunjukkan siapa saya kemarin. Sandi kedua, Prabu. Assalamualaikum. London. Jake. London Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber Subbreaker channel resmi Padepokan Nurjat Sejati Sholawat Sirri Ala Duni, dan juga saudara-saudaraku semuanya subscriber Subbreaker GSJ dimanapun berada. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi, walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawat-selawat saking welas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkat rahman rahimnya Allah, berkat kasih sayangnya Allah, malam ini kita sudah berada di tempat saudara kita yang berada di mana ini, Pak? Dukuh Sumberjo, Desa Purworejo, Kecamatan Wates, Blitar ya. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di Wates Blitar. Tepatnya di rumahnya siapa ini, Bu? Bu Sunarti. Ibu Sunarti. Nggih, Masya Allah, alhamdulillah. Ini kita sedang berada di rumahnya Ibu Sunarti. Beliau ini panjenengan non muslim nggih? Non muslim nggih. Napa agama panjenengan? Katolik. Katolik nggih. Alhamdulillah kita sudah berada di tempat saudara kita yang bernama Ibu Sunarti. Insyaallah walaupun kita tidak bersaudara di dalam satu akidah, dalam satu agama, tapi kita bersaudara di dalam satu negara. Yang terpenting kita saling mendoakan, karena tolong menolong itu hukumnya wajib, tidak boleh melihat ras, suku dan agama. Jadi yang terpenting kita semuanya hidup ini atas kasih sayang Allah, maka kita hidup pun juga harus penuh dengan kasih sayang. Ngoten nggih. Ini nanti saya mau bertanya dulu ke panjenengan, yang panjenengan rasakan niki teng dalem niki teng griyane panjenengan niki pripun, Bu? Ingkang kula rasakan sakit mulai Agustus niko sakit, mboten saged tilem, pusing, perut mual, segala pokoknya seluruh badan sakit. Terus kadang-kadang itu di rumah itu kayak ndak kerasan gitu, Gus, mau aku ini mau kemana gitu, itu seperti Sedih itu. mohon gitu Iya, ya. sedih ya. Iya. Perlu untuk panjenengan ketahui, seperti di dalam tausiah saya yang sering saya sampaikan, bahwa jika seseorang mengalami penyakit
itu kita perlu diagnosa dulu apakah penyakitnya itu medis atau non medis. Kalau penyakit itu non medis pasti ada gejala-gejalanya, ada tanda-tandanya. Tanda-tanda yang pertama, kalau seseorang itu sakitnya karena non medis, itu pasti pertama ada marah, gampang marah. Yang kedua, sering sedih. Ini nggak tahu kenapa sedih aja gitu. Walaupun toh badannya sehat, punya rumah dan bangga sedih aja. Yang ketiga adalah yuwaswisu fi sudurinas, yaitu selalu was-was. Yang keempat adalah pelupa. Kenapa ketiga hal ini? Karena ketika ada jin atau setan mau masuk ke dalam diri seseorang itu pasti ada jalannya. Jalannya itu yang pertama yaitu marah, yang kedua adalah sedih, yang ketiga adalah was-was. Ini jalannya maksudnya setan. Oleh sebab itu saya sering menyampaikan berkali-kali bahwa ketika saya menantang ataupun saya melawan ilmu santet atau sihir, itu sebenarnya tidak perlu ilmu macam-macam. Yang terpenting jalan masuknya sihir tadi itu dihilangkan. Apa jalan masuknya sihir? Sihir itu menggunakan jin. Jin itu bisa masuk ke dalam diri apabila ada jalannya. Jalannya yang pertama adalah marah, yang kedua adalah sedih, yang ketiga adalah was-was. Makanya orang yang paling susah untuk disihir atau disantet itu orang yang selalu ketawa, orang yang senang. Dan orang yang senang itu adalah orang yang bersyukur. Makanya orang yang bersyukur ini kuncinya syukur ini sebenarnya. Ketika bersyukur dengan hidupnya, senang atas Rahman Rohimnya, atas kasih sayangnya Allah hidup kita ini, kita syukuri, maka di saat itu akan sangat sulit sekali untuk disantet ataupun disihir. Oleh sebab itu yang paling penting ialah ditumbuhkan rasa syukur di dalam dirinya dulu. Bersyukur ketika kita oleh Allah selalu diberikan kenikmatan, kesehatan yang ada di dalam diri kita. Contoh, ketika kita bangun tidur, kita bisa bangun langsung berdiri, itu aja sudah suatu nikmat Allah yang luar biasa. Karena apa? Karena banyak saudara kita yang ketika bangun saja tidak bisa berdiri karena penyakit lumpuh. Kita bisa melihat, kita bisa berjalan, kita bisa makan. Karena apa? Karena berjalannya kita ini bisa jadi adalah berjalan yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa jalan karena lumpuh. Kita bisa duduk dengan enak. Ini suatu duduk yang luar biasa karena bisa jadi duduknya kita ini adalah duduk yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin duduk seperti kita karena kena penyakit ambeien. Orang kena penyakit ambeien itu duduk aja sakitnya luar biasa karena sakit di situ. Nah, rasa syukur ini tadilah yang terima yang pandemi ini nantilah yang akan menumbuhkan rasa senang di dalam diri kita. Makanya oleh sebab itu yang paling penting sebenarnya adalah syukur tadi itu. Nah, melihat dari pembicaraan beliau tadi yang menyampaikan bahwa beliau yang jelas panjenengan ini susah tidur nggih, Bu? Susah tidur, malam nggak bisa tidur sampai mulai Agustus itu 2020 itu Gus ya. Nggak bisa tidur siang malam. Terus apa itu pusing, terus pokoknya seluruh tubuh itu yang awalnya itu dari kaki dan tangan itu. Terus badan itu lemas gitu, lemas. Pokoknya itu Gus. Iya. Iya. Nah, yang tadi disampaikan oleh beliau tadi bahwa beliau ini susah tidur dan juga ada was-was dan lain sebagainya, maka hampir bisa dipastikan walaupun tidak 100% tapi 99% ini ada hubungannya dengan non medis begitu. Karena sebenarnya antara medis dan non medis itu adalah satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisahkan antara jiwa dan raga karena ini adalah satu kesatuan. Contoh ketika ada orang terkena penyakit stroke, apakah itu murni medis? Tidak. Orang kalau terkena penyakit stroke pasti awalnya adalah susah, selalu marah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kalau kita di agama Islam diajarkan untuk sujud. Sujud itu nanti ketika kepalanya menunduk ke tanah, ke bumi, maka aliran darah akan mengalir dengan bagus di bagian kepala sehingga di situ nanti kepala akan terisi darah dengan baik sehingga menimbulkan ketenangan. Ketika pikirannya tenang, ini nanti insya Allah tidak mudah terkena penyakit stroke kan gitu. Terus lagi sekarang ini yang paling banyak adalah penyakit urat kejepit. Ini sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah untuk rukuknya itu dengan baik. Ketika rukuknya baik ini nanti juga bisa mencegah penyakit urat kejepit. Karena apa? Karena tulang belakang ini sangat mempengaruhi sekali di dalam kehidupan kita. Orang patah tangan, patah kaki masih hidup, tapi kalau patah tulang belakang yang jelas meninggal kan begitu. Oleh sebab itu ini sudah diterangkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, menyangkut kepanjenengan ini ada beberapa hal yang memang harus dihilangkan secara mendasar begitu. Jadi nanti dihilangkan dulu kotorannya, setelah itu nanti diusir lalatnya lalu dipagari. Nah, ketika saya menghilangkan
kotorannya saya minta ke panjenengan juga untuk menjaga kebersihan rumah. Rumah itu bukan hanya yang ditempati tapi kolbu adalah hati kita begitu. Jadi saya minta hati ini panjenengan nanti untuk tenang, untuk senang. Nah, senang tadi bisa muncul ketika syukur gitu nggih. Ini tidak terbatas pada agama, tetapi ini adalah pada pikiran kita. Begitu saat kita menerima apa yang diberikan Allah ini dengan senang, gitu, terima yang pandum begitu. Karena memang hidup ini tinggal menjalani alur cerita yang sudah dituliskan oleh Allah. Itu hidup itu cuma wayang, semuanya sudah diatur oleh dalang, termasuk suami panjang sudah meninggal nggih. Iya, 2014. 2014 itu nggih, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, kita tinggal menerimanya saja ngoten nggih. Nah, ini nanti yang pertama kula suwun mengke sebelum saya lakukan pembersihan di sini, nanti ada beberapa hal yang mungkin akan panjenengan rasakan, tetapi saya minta untuk panjenengan memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Tidak perlu berpikir macam-macam karena mungkin nanti akan perasaan seperti kebakar, seperti tertarik, seperti apa begitu, nanti akan ada hal yang panjenengan rasakan. Nah, yang penting sampai lepaskan saja, tidak usah dipikirkan, nggih. Tidak usah dipikirkan. Pihak keluarga boleh mengawasi saya, boleh melihat saya. Nanti di sini ada 3 titik. Karena ini ada penyakit yang ditimbulkan dari tanah, nanti juga obatnya dari tanah, yaitu kunir. Kunir ini Masya Allah luar biasa sekali sebenarnya manfaatnya. Makanya kita ini harus bersyukur hidup di tanah Jawa ini. Karena ketika kita lahir dulu dikasih kunir, itu sebenarnya bukan hanya untuk menghindari bakteri supaya tidak menempel, tetapi kunir ini juga mampu untuk menghalau berbagai macam penyakit, termasuk penyakit dohir maupun batin. Kalau penyakit batin, maka cara pengobatannya harus juga dengan batin, yaitu dibacakan 17 kali sholawat tahan nafas, itu nanti juga Allah bisa menghindarkan berbagai macam penyakit. Nah, nanti yang kedua, ini juga ada gangguan yang dari sirul amar, yaitu yang dari atas terbang, itu nanti juga obatnya dari atas, yaitu kelapa muda gitu ya Bu ya. Nanti akan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nah, sekarang sebelum saya mengusir lalatnya atau jinnya, saya mau menghilangkan dulu kotorannya gitu, atau yang menjadi ikatan-ikatannya dulu. Panjenengan susah tidur nggih? Susah tidur. Iya, maka sekarang panjenengan ngadep ke sana. Ngadep ke sana santai mawon nggih, Bu. Namanya Ibu sinten? Sunarti. Sampai berdoa sesuai dengan keyakinan panjenengan, saya sambungkan nggih. Karena ini adalah isyarah, jadi tidak terbatas antara ras, suku dan agama, karena saya memintanya kepada Allah yang menciptakan kita semua ya. Sampean cukup membaca dalam hati sesuai dengan keyakinan, intinya dengan kasih sayang Tuhan, saya meminta hilangkanlah semua gangguan, ikatan yang ada di dalam diri saya, keluarga saya maupun di dalam usaha saya. Ya Tuhan, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya meminta untuk ditunjukkan supaya bisa saya hilangkan semua gangguan-gangguan yang mengikat di dalam diri saya maupun di dalam keluarga saya. Ini sampean ikut membaca bukan berarti sampean berpindah akidah nggih, cukup sampean mengikuti perkataan saya. Innama amruhu idza arada sayyan ayyakulalahu ayyaku lalahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'u wa ilaihi turja'un. Tangannya tentang ke depan, tangannya gini kan ya. Biasanya susah tidur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saja nanti ketika ingin masuk ke dalam kamar panjenengan tempat sampai tidur, terus ingin mencari sesuatu yang di bawah tempat tidur, nanti kalau sudah dapat bawa ke sini nggih, diikuti nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti saja. Iya, enggak apa-apa.
Dicari Bu, dicari. Cari entah di bawah kasur atau di bawah, cari aja. Tata dulu. Bantu jenengan. Pak, tadi kan. Nggih, yo dibantu. Bantu. Dibantu dua bantal atau di bawah kasur, saya enggak tahu. Oh. Coba sini aja enggak apa-apa. Ini di mananya, Bu? Di atas, di atas kepala. Di atas kepala tempat tidur. Di bawah atau di atasnya? Maksudnya di atas, di bawah bantal. Di bawah bantal. Masih di atasnya lah, di bawahnya lagi. Bawah kasur. Di bawah Di kasur. bawah kasur, terus di bawah ada tadi Bu. Tempat apa itu? Galar. Kloso, Karpet, Berarti karpet, iya. di bawahnya bantal. Gambar bantal, terus karpet, terus di sini gitu. Dia pokoknya di bawah lah ya. Iya, pokoknya di bawah bantal. Ibu ini matanya merah, menandakan bahwa di situ ada banyak kecemasan dan juga kesusahan. Gitu. Iya, Jadi nanti ditenangkan dulu, ya terpenting itu nanti. Terus ini dihilangkan dulu, saya mau fokus dulu untuk dihilangkan dulu penyebab-penyebabnya di tempat ini. Termasuk di depan rumah ini juga ada sesuatu, di atas ini juga ada sesuatu, 3 titik di sini, bawah kumbang ini juga ada sesuatu. Bapak ikut saya. Bapak saudaranya? Iya, ponakan. Iya. Ikut saya. Ini saudaranya nih. Iya. Sini ke saya, Mas. Aku saudara. Iya. Coba sini ke saya. Coba sini, Pak. Kameraman sini. Itu dicari coba. Nah ya, dikali saja. Nah, iya, Ini ya. iya. Ya, apa itu coba? Uang gobel. Ruang gobel. Iya, iya, iya. Coba ibu sini. Ini kan ibu ini kan HP-nya, terus saya mau ngambil towernya. Jadi saya butuh untuk mendeteksi di mana letak buhul-buhul yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mediatorkan, tapi saya sampaikan lagi kepada panjenengan semuanya, jangan terlalu percaya dengan perkataan bangsa jin. Bangsa jin itu hampir semuanya pembohong, jadi jangan dipercaya 100%. Di sini hanya sedikit untuk menambah wawasan saja, jadi bukan menjadi tujuan, karena tujuannya adalah membersihkan dan menghilangkan. Jadi jangan dijadikan acuannya. Ini hanya sebuah entertain saja. Yang menjadi tujuannya adalah kebersihan dan juga ketenangan kesehatan pemilik rumah. Ini supaya kita memahami bahwa gaib itu ada, itu saja.
Halo Ra. Mik. Assalamualaikum. Untuk apa memanggil saya? Saya pengen tahu kamu yang bertempat di sini toh. Saya yang di dalam kamar. Oh, Saya yang sering mengganggunya. kamu sering ganggu ibunya. Kenapa ibunya diganggu? Salahnya apa? Aku menyukainya karena dia kesendirian, kesepian. Dia gelisah. Aku datang menemaninya. Terus kamu dari mana kok tahu ibunya sendiri itu? Aku tidak jauh dari sini. Terus tujuanmu apa? Tujuanmu apa? Tujuanmu itu apa? Aku yang menemani tidurnya. Sudah lama kamu? Sudah. Berapa lama kira-kira? Hampir 1 tahun. Ibu sakitnya hampir 1 tahun? Bisa. Mungkin bisa ditanya atau mas bapaknya bisa nanya ini. Ada hubungannya dengan meninggalnya bapaknya? Ya. Terus bapaknya ini ada kaitannya hubungan meninggalnya bapak, ada hubungannya enggak dengan gangguan kamu? Iya. Aku tidak suka Tidak suka dengan suaminya. Oh, tidak suka dengan suaminya. Kenapa? Karena aku menyukainya. Kok kamu sebenarnya dari mana? Sebenarnya tuh kamu kok iya, kok kayaknya kok sakti beneran gitu loh. Untuk apa panjangan-panjenengan ke sini? Kita datang ke sini satu silaturahim karena kita diundang oleh ibunya atau keluarga sini, pengen mengetahui sebabnya apa ibu ini kok gelisah. Ya, terus dulu ketika bapaknya meninggal itu kamu apain kira-kira? Aku cekik. Kamu jangan bikin fitnah saja. Kembalikan tempatku. Masa kamu cekik? Kembalikan tempatku. Nanti kalau dikembalikan kamu ganggu lagi. Ya kamu harus pindah dari sini. Kamu harus keluar dari sini. Tidak bisa. Tidak bisa kenapa? Ya, kalau kamu nggak mau dipaksa saja. Kita paksa kamu untuk pindah dari sini. Kasihan ibunya sendirian. Justru dia sendiri aku ke sini. Ya kamu nggak kasihan sendirian, kamu ganggu. Itu malah menyebabkan ibunya sakit, malah menyebabkan ibunya tidak tenang, gitu loh. Kecuali kalau ibunya kamu teman tenang, nggak sakit, itu silakan. Tapi ini menyebabkan sakit. Pergi. Tidak. Mau kemana kamu? Mau kemana? Mau kemana? Ini tempatku. Ini bukan tempat kamu. Ini tempat ibu ini rumah ibu ini, bukan tempat kamu. Tempat kamu di sana. Kamu baru datang kali ini. Ya, kita baru datang. Kenapa kamu ikut campur? Ya, kita baru datang kali ini. Karena ibu kita sudah kita anggap sebagai saudara kita, jadi apa yang Kenapa mengambil di sini di depan? Ya karena itu yang mengganggu semuanya. Kalau ya sesuatu yang mengganggu pada ibunya kita ambil semuanya. Minggir. Saya tidak akan minggir. Jangan macam-macam. Saya tidak akan macam-macam. Saya tidak akan minggir. Tapi Siapa kamu? Berani-berani. saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Aku tahu kamu besar, tinggi, hebat gitu. Aku tahu kamu itu. Apa kamu gak dengar suara adzan itu? Aku sudah terbiasa. Sudah terbiasa dengan suara adzan. Muhammad Rasulullah.
Perhatikan tempatku. Billahil aliyyil azim. Kalian tidak akan bisa pulang dari sini. Pulang tinggal pulang saja kok. Ngapain nggak bisa pulang dari sini? Kalian kuhalangi kalian. Kalau berani menghalangi silakan dihalang. La haula wala quwwata illa billah. Dengarkan adzan itu dulu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa telinganya? Tidak apa-apa. Kayaknya agak geli atau panas gitu. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kamu panasan ya nak udah dengar adzan? Tidak. Udah pergi dari sini. Minggir. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Kalau kamu pergi siapa pergi dari sini kamu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La haula wala quwwata. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Kamu menghalangiku. Saya nggak menghalangi kamu, cuma saya ingin kamu pergi dari sini. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya pengen kamu pergi dari sini. Kau berhadapan sama siapa? Iya, berhadapan sama kamu. Berapa sama siapa? Siapa dirimu? Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Saya tukang rongkok. Dengan musik. Pengen tahu siapa saya? Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, tunjukkanlah siapa saya kemarin. Allah. Sandi kedua Prabu. Di sini ngapain? Aku menyukainya. Kenapa kok menyukai? Menyukai atau disuruh ada yang suruh menyukai? Kamu menyukai atau karena memang ada yang menyuruh supaya menyukai? Ada suatu Sebenarnya ada yang menyuruhku. Kenapa sampai di situ barangnya itu? Tempat kamu di situ. Kan tempatnya harusnya di laut. Kenapa di situ? Iya. Aku ditempatkan. Sekarang masih mau di situ? Ampun. Mau tak di situ atau mau tak gantung atau mau pulang? Kembalikan saja diriku. Kalau kamu kembalikan nanti kamu gangguin lagi. Ikut saya aja. Ikut pasukan jin muslim perang sama jin kafir. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kirikan di situnya. Bu. Dalam, Bu. Sini. Dalam dulu. Ya, duduk dulu, tidak apa-apa. Pak Lurah, saya minta tolong diajani dulu Pak penjuru rumah. Pak penjuru. Ruya, saya ngeliat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أشهد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Mubarak ala Sayyidina Muhammadin fi sairil asma ala alihi wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nur fi sairil asma wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nur fi sairil asma wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri syarif fi sairil asma'i wa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri syarif fi sairil asma'i wa alihi Allahumma sholli wa barik ala Sayyidina Muhammadin nur sari asma'i wal alihi wa sahbihi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nur fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad nur jati wa siri fi sairil asma'i wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aduh,
إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك الحمد نستعين لله رب العالمين صراط الرحمن الرحيم مالك يوم المغضوب عليهم ولا الضالين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا ولا الضالين صراط الذين بسم الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله سيدنا محمد اللهم صل سيدنا محمد Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa sirri fi sa'il al-asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, dengan izin dan mohonmu ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam tubuh ibu ini. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Ya apa-apa, memang saya pakar jinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dengan kasih sayang Allah, saya meminta ya Allah dengan ya Rahman Rahim ya Allah, hilangkanlah semua gangguan ikatan yang mengikat dalam tubuh ini untuk darah pada subhanallah dia di bentuknya. Tetap tekan di kahilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Surat airnya bahasa ini Ustaz. Bismillah. Warganya sini. Ya, baca Al-Fatihah Islam kan? Baca Al-Fatihah sholawat di kepalanya sampai hilang asapnya itu. Yang lainnya tetap ditekan titik kanannya sama jempol kirinya sama jempol kakinya. Tekan kayak tulis.
perut masuk. Udah enteng. Tekan hulu hatinya, hulu hati. Bismillah, sebelah aja. Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa siri sari fi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa jadu wa sifati fi sayyidil asma'i wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Udah enak aku ya? Udah enak ya? Bismillah. Deganya sudah dibakar? Iya, dibakar, diminumkan ya. Hati-hati licin jalannya ya. Terus saya nanti minta sama ibu untuk nanti diamalkan apa yang harus diamalkan yang tadi saya sampaikan. Terus hatinya yang tenang, nggih. Terus mikir napa-napa. Pasrah sama Tuhan, nggih. Bahwa kita hidup ini atas kasih sayang Tuhan, maka jalani hidup ini dengan penuh rasa syukur, nggih. Nggak usah mikir apa-apa. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, dan berbakti kepada kedua orang tua. Mohon doanya semoga saudara kita ini segera diberikan kesembuhan, kesehatan, dan juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.